dong. Kalau uh, ketika Suraja ini sakit, dia malah memanggil-manggil nama wanita lain. Nah, selanjutnya ketiga anaknya ini Lebas, Karim sama Tegar ini melakukan ekspedisi untuk mencari siapa sih Jengyah itu, apakah ada hal yang belum selesai hubungannya dengan ayahnya si Suraja. Jadi dia mencari sosok Jengyah ini di kota M, kota industri kretek terbesar pada masa itu. Nah, di dalam novel ini yang menarik adalah ada dua alur waktu, alur maju dan mundur, di mana pada masa kini itu diawali dengan Lebas, Karim, sama Tegar, tiga bersaudara ini mencari tokoh Jengyah. Dia berkelana ke kota M dan kemudian menemukan sisa-sisa eksistensi dari kretek gadis. Dia menemukan kretek yang mereknya kretek gadis itu sama dengan kretek yang diproduksi oleh kretek Jagat Raya, Jagat Raja. Dari rasanya itu ditemukan identik. Nah, kok bisa identik sih? Terus kita diajak lagi kembali ke masa lalu, di mana di situ ceritanya tentang ayahnya Dasyah yang bernama Idris Muria dan rivalnya itu namanya Sujagat. Jadi kita dibawa cukup jauh ke cerita ayahnya Dasyah tentang bagaimana dia membangun bisnis, bagaimana dia bersaing dengan Sujagat ini untuk mendapatkan eh, istrinya pada saat itu. Terus kita diajak lagi tentang perjuangannya Dasyah untuk mengembangkan bisnis kretek ayahnya. Terus bagaimana Dasyah nanti bertemu dengan pria yang bernama Suraja. Bagaimana nanti Suraja akhirnya cerita cintanya dengan Dasyah berakhir tragis dengan pengkhianatan dan sebagainya. Nah, yang menarik adalah kisah di dalam Gadis Kretek ini itu tidak melulu tentang asmara, tapi juga beriringan sama konflik bisnis. Di mana di sini ada konflik antara keluarganya Idris Muria dan keluarga Sujagat. Keluarga tokoh Sujagat ini adalah tokoh yang mengikuti bisnis dari Idris Muria. Jadi Idris Muria ketika sukses dengan kretek pertamanya yang namanya kretek Merdeka, karena pada saat itu ketika dia membuat merek kretek Merdeka itu beriringan sama momen kemerdekaan, jadinya itu sukses besar dan laku di pasaran. Nah, Sujagat itu selalu mengikuti di belakangnya apa yang dibuat oleh Idris Muria, dia akan mengikuti sampai Idris Muria itu sangat jengkel seperti itu. Nah, di dalam dua keluarga ini penghubungnya adalah Suraja, muncul tokoh Suraja yang dulunya dia cuma kuli panggul. Terus kemudian karena dia kenal dengan Dasyah, dia kemudian dikenalkan dengan ayahnya dan menjadi tangan kanan. Tangan kanan dari Idris Mulia. Tetapi akhirnya dia berkhianat dan menikah dengan putri dari Sujagat yang akhirnya mendirikan kretek Jagat Raja. Nah, di dalam novel Gadis Kretek ini itu juga bisa tercermin gimana besarnya industri kretek pada zaman itu, di mana ternyata di balik satu batang rokok atau kretek itu menopang banyak kehidupan orang lain. Saya itu termasuk orang yang membenci sekali rokok atau kretek. Apalagi ketika ada orang yang berkendara sambil merokok ataupun merokok di sampingnya anak kecil kayak gitu. Nah, tapi setelah membaca novel Gadis Kretek ini, saya kayak, oh ternyata kalau misalnya rokok itu tidak bermanfaat bagi kesehatan, bagi kehidupan, bisa membahayakan orang lain, tetapi ketika itu misalnya dibuat ilegal, itu akan menyusahkan untuk banyak orang juga. Karena di baliknya itu ada mungkin petani, mungkin
pegawai yang melinting kretek itu yang terdiri dari mayoritas mungkin perempuan-perempuan yang berusaha mencari nafkah kayak gitu. Nah, di dalam novel Gadis Kretek ini kita juga dijelaskan nih asal mulanya kretek itu dari mana sih? Tuh. Dulu di Kudus itu ada Pak Haji Jamari. Dia hidup tahun 1880-an yang merajang cengkeh mencampurkan dengan tembakau rajang yang lalu dilinting dengan kelobot. Ketika api menyulut terdengar suara kretek-kretek. Nah, disitulah namanya jadi kretek. Nah, tapi ironisnya yang Pak Haji Jamari ini menggunakan eh, cengkeh dan tembakau itu untuk menyembuhkan penyakit pernafasannya. Padahal di realitanya mungkin kita lihat beberapa tahun setelahnya itu kretek atau rokok akan menyebabkan penyakit pernafasan bagi mungkin ribuan ratusan orang lain. Di situ ironisnya. Nah, ini tadi bahwa kalau kretek itu menopang kehidupan banyak orang dari mulai petaninya, dari pelintingnya yang mayoritas terdiri dari perempuan. Terus pencampur sausnya di sini adalah peran Dasiah atau Jengyah. Terus kemudian pemilik modal ayahnya Dasiah dan rivalnya Sudrajat. Nah, di novel Gadis Kreatif ini juga digambarkan bahwa eh, terjadi kayak kasta dalam bisnis ketika masa itu. Misalnya pengepul tertentu itu akan memasokkan bahan bakunya ke pemilik modal dari etnis tertentu. Misalnya seperti itu. Itu digambarkan dalam novel Gadis Kretek. Jadi, walaupun sebagai pemilik modal, itu juga dia juga merasakan diskriminasi berdasarkan etnis. Nah, di sini juga dalam novel Gadis Kretek itu digambarkan persaingan bisnis. Tadi si Idris Muria, ayahnya Dasyah, dan juga Sudrajat, rivalnya. Ini pertama pertama kalinya Idris Muria itu membuat kretek gadis terinspirasi dari Dasyah atau Jengyah. Nah, kemudian si Idris Muria ini ikut-ikutan. Dia bikin kretek mereknya Garwo Kulo. Padahal si Sudrajat ini nggak tahu esensinya atau latar belakang pembuatan mereknya ini apa sih. Dia cuma ikut-ikutan. Padahal si Idris Muria ini membuat merek kretek gadis ini karena ini membidik fantasi dan kebanggaan dari konsumen. Mungkin ketika perokok itu menggunakan rokok dari kretek gadis, mereka bisa membayangkan, oh gadis yang cantik, yang tersenyum. Sedangkan kalau kreteknya Sudrajat ini, dia gagal karena salah membaca psikologi konsumen. Jadi perokok yang ingin terbayang gadis yang cantik, jadi terbayang istrinya yang mungkin ada di rumah ngomel, eh, marah-marah kayak gitu. Nah, di dalam novel Gadis Kretek ini, nilai-nilai feminismenya ini berhasil mendobrak dominasi patriarki. Yang pertama dicerminkan dari tokoh Dasyah. Tokoh Dasyah ini tidak cuma berdiam diri di rumah seperti tokoh-tokoh perempuan yang digambarkan pada saat itu, yang digambarkan bahwa perempuan baik itu yang ada di rumah, yang mendidik anaknya, yang melayani suaminya. Sedangkan Dasyah ini adalah tokoh yang pikirannya itu sudah melampaui zaman. Sudah maju daripada perempuan-perempuan pada masa itu. Dasyah tidak hanya dipercaya untuk menjaga rumah, tetapi ayahnya atau Idris Muria itu mempercayakan untuk membuat pembukuan. Jadi memisahkan uang dari uang untuk modal produksi, untuk eksperimen saus, untuk eh, upah pekerja. Jadi itu semua dilakukan oleh Dasyah. Nah, Dasyah ini juga berani untuk melakukan inovasi saus, menginovasikan formula yang dibuat ayahnya. Industri industri kreatif kan eh, didominasi oleh laki-laki. Tapi dia berani untuk menembus batas dengan menciptakan saus racikan sendiri. Bahkan sausnya itu lebih unggul daripada saus buatan ayahnya.
Terus Dasia juga secara aktif itu untuk mengelola bisnis. Jadi mengambil keputusan, mengatur upah pekerja, terus memonitoring pekerjaan dari pelinting, kayak gitu. Nah, di dalam novel Gadis Kretek ini, nilai yang kental akan feminismenya itu adalah ketika Dasyah menolak untuk eh, membuat fotonya sebagai etiket atau sebagai label. Jadi ketika ayahnya atau Idris Mulia ingin membuat kretek, dia awalnya ingin namanya itu pakai nama putrinya, pakai nama Dasyah. Tetapi Dasyah menolak. Dia tidak ingin wajahnya dipasang sebagai label. Sehingga menolak untuk objektifikasi fisik. Dia menolak untuk dipandang sebagai komoditas fisik saja. Dia ingin bahwa eh, dia itu dipandang mandiri. Dia mau menunjukkan perannya lewat meracik saus. Dia mau mm, menunjukkan bahwa perempuan itu bisa mandiri dengan melawan tadi diskriminasi, terus dominasi dari laki-laki, sehingga nanti perempuan dan laki-laki itu bisa punya peran yang setara. Nah, di dalam novel Gadis Kretek itu juga merepresentasikan agensi dari perempuan. Jadi usaha perempuan untuk bisa mandiri dan melawan diskriminasi supaya bisa setara. Hal ini ditunjukkan dengan Dasyah menolak sekedar menjadi gadis impian atau muse dalam label atau etiket rokok. Terus kemudian Dasyah juga mewakili perjuangan perempuan untuk menuntut pengakuan ekonomi atas hasil karya mereka. Terus pencurian resepnya oleh Sudrajat itu adalah gambaran atau metafora tentang bagaimana perempuan itu kerap dirampas haknya dan dihapus dari catatan resmi oleh struktur patriarki. Walaupun dia membuat resep tersebut, tetapi namanya tidak terkenal. Yang terkenal adalah mungkin pemilik modal, pemilik perusahaan. Nah, di dalam novel Gadis Kretek ini ternyata itu tidak hanya tentang romansa, tidak hanya tentang romansa tragedi tentang cintanya Soraja dan Jingyah, bagaimana Soraja mengkhianati Jingyah dan mengambil resepnya, tetapi juga ada fiksi sejarahnya, menggambarkan bagaimana industri kretek itu sangat besar pada masa itu, bagaimana efeknya ketika eh, masa penjajahan Jepang, terus masa kemerdekaan, terus masa adanya PKI. Terus Gadis Kretek itu di dalamnya juga terdapat nilai-nilai feminisme. Bagaimana Dasyah itu mendobrak struktur patriarki, bagaimana dia berani untuk terjun ke dunia industri kretek yang didominasi oleh laki-laki, seperti itu. Nah, dari membaca novel Gadis Kretek, ini kita bisa merenungkan kembali identitas budaya lokal melalui komoditas yang paling kuat dengan masyarakat kelas bawah. Bagaimana ternyata di balik sebatang kretek itu mengusung kehidupan banyak orang, petani dan keluarganya, ibu dan anak-anaknya, seperti itu. Novel ini juga menyuarakan sejarah bisu, kisah para pelinting, inovator yang namanya tidak kita kenal, perempuan-perempuan yang sumbangasihnya kerap tertimbun oleh nama pengusaha laki-laki, oleh pengusaha yang besar. Misalnya ketika kalau sekarang ada Indomie, kita kan nggak tahu siapa yang meracik bumbu Indomie itu, padahal Indomie seenak itu. Yang kita kenal adalah pemilik perusahaannya, Antoni Salim, misalnya seperti itu. Nah, dari novel ini, dari membaca Gadis Kretek, itu
ibarat menghisap aroma masa lalu. Di balik setiap kesuksesan industri raksasa yang tercatat dalam sejarah, itu akan selalu ada tangan-tangan yang tersembunyi, seperti Dasyah yang meracik masa depan, meski nama mereka sempat sengaja terlupakan atau dilupakan. Itu saja dari saya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Eh, untuk acara selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Andini. Mbak Andini belum on mic. Andi ini Halo. suaranya masih. Baik, terima kasih Kak Sinta Erisma. Tadi penjelasannya sangat jelas sekali. Dan tadi Kak Erisma juga sharing bahwa beliau tidak suka rokok ya, apalagi orang yang menghisap rokok. Tapi kalau dipikir-pikir kalau tidak ada rokok nanti gimana pekerja pelinting yang kebanyakan mayoritas itu perempuan. Dan di sini juga dijelaskan bahwa ada unsur untuk menghindari patriarki ya, karena tadi siapa namanya? Bentar, saya catat tadi. Dasia Dasia. tadi juga mendobrak budaya patriarki di mana ia juga sebagai perempuan juga berjuang untuk meracik saus yang bahkan bisa lebih mahir dari ayahnya juga. Selanjutnya, kepada Ibu Tintin Susilowati, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Mbak Andini. Terima kasih Mbak Sinta, luar biasa, keren banget. Besok lain kali harus diundang Pak Rangga lagi itu. Oke, baik. Saya akan melengkapi apa yang sudah disampaikan Mbak Sinta. Kita sama-sama mengupas satu novel, ya, Gadis Kretek. Ini novelnya. Saya sangat menyukai novel ini. Bahasanya lugas, mudah dipahami, dan konteksnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Oke, saya akan langsung aja sehingga apa ya? eh, Harapannya adalah dari waktu ke waktu untuk jurusan Tadis Bahasa Indonesia Budaya Akademik bisa tetap jalan seperti itu. Itu luar biasa sekali. Baik, ini PPT saya tidak berpanjang lebar. Apakah sudah bisa terlihat PPT saya? Sampun? Inggih, Alhamdulillah saya akan memulainya. Nggih, jadi kalau konteks saya, judul saya ini diantaranya sudah kita coba untuk ditulis. Ini juga melibatkan Mbak Sinta pada saat menulisnya juga, Mbak Sinta sama Mbak Anis. Jadi menggali nilai-nilai dasar universal untuk mengasah kecerdasan sosial dalam gadis kretek dengan pendekatan digital literasi multimodal melalui keterampilan menulis kreatif untuk kelas 11 SMA. Baik, intinya adalah saya pengen menyoroti kaitannya dengan konteks sosial yang ada dalam novel ini. Oke, saya akan mulai dengan latar belakang dulu. Begitu nggih. Ini latar belakangnya. Nah, apakah bisa terlihat? Masih bisa nggih? Oke, baik. Bahwa pembelajaran bahasa dan sastra belum maksimal, maka di antaranya pembelajaran bahasa itu bisa menggunakan novel. Sebagai seorang guru, calon guru, kita sudah bisa apa ya, mengkreasikan, membuat inovasi terkait dengan pembelajaran yang bisa diangkat dan kalau saya boleh mengatakan, novel ini sangat menarik, sangat bagus kalau diangkat. Nah, nanti saya akan menceritakan dari sisi yang saya maksud kajian sosial di sini apanya, seperti itu. Kemudian nomor dua, sastra menjadi wadah untuk mengasah kepekaan dan kecerdasan sosial. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sastra itu adalah garapan kecil, ranah kecil yang tidak penting. Karena dari sastra itulah sebetulnya kita bisa banyak belajar tentang karakter, hidup, dan kehidupan. Dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa maju mundurnya suatu bangsa tergantung bagaimana karakter, perkembangan, kebiasaan yang tumbuh di negara dan masyarakat tersebut. Kemudian yang poin ketiga, literasi digital multimodal adalah kegiatan menerima informasi, menciptakan informasi yang digunakan bagi pembelajar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Nah, di antaranya saya mengangkat literasi digital multimodal untuk pembelajaran bahasa dan sastra adalah ini sangat sesuai dengan karakter dari Gen Alpha kayak gitu ya. Anak-anak sekarang di mana sangat dekat dengan teknologi. Jadi kita tetap mau tetap
bisa untuk belajar novel, belajar sastra, kemudian kita bisa memahaminya, kita bisa menginterpretasinya, kemudian kita mewujudkan dalam beberapa kegiatan-kegiatan yang berbau teknologi, semacam itu. Kemudian ini saya kaitkan dengan bahwa ternyata bisa juga pembelajaran dari novel itu kita gunakan untuk menulis kreatif. Nanti kalau dulu kita punya istilah namanya puisi, kemudian storytelling, kayak gitu, ada cerpen. Nah, di era saat ini, karena kita sudah sangat erat dengan teknologi, saya akan mengenalkan istilah baru. Ini baru kenalan aja. Jadi nanti kita akan kenalan dengan istilah yang namanya flash fiction, kemudian graphic fiction, digifiction, kayak gitu. Itu bagian dari perkembangan teknologi. Kemudian yang kelima, menulis kreatif mendorong siswa untuk lebih bersemangat, percaya diri, dan termotivasi. Karena akhirnya ada sesuatu, apabila kita sudah suka membaca, kita sudah suka berimajinasi, kemudian kita bisa berandai-andai, maka kita akan lebih punya keluasan khasanah dalam berpikir. Oke, lanjut. Nah, kemudian eh ya terkait dengan materi ini, kalau saya membidik aspek sosial, bahwa sebagai manusia kita tidak pernah bisa hidup sendiri, kita hidup dengan orang lain, kita menjadi bagian dari orang lain, dan orang lain itu merupakan kumpulan dari individu-individu-individu, dan apabila individu itu tertata dengan baik secara psikologi, maka dia akan berdampak secara sosial dengan orang-orang lain. Ketika seseorang dengan psikologi yang bagus, yang matang, maka dia akan mampu keluar menjadi bagian masyarakat, menginspirasi masyarakat, membangun bersama-sama dengan masyarakat. Nah, untuk itu maka diperlukan nilai-nilai dasar universal. Semakin seseorang memahami konteks nilai-nilai dasar universal, nilai-nilai hakiki sebagai manusia, bahwa dia diciptakan sebagai individu, tapi sebagai bagian dari masyarakat yang global, dan dia harus bisa bersikap harmonis dengan konteks yang umum, sehingga akan tercipta kerukunan, kebaikan, kemaslahatan untuk hidup bersama-sama. Saya suka menyoroti ini karena nanti saya akan melihat refleksi dari sosok Dasiah, kemudian sosok Suraja yang pada konteks ini yang saya angkat. Nanti secara garis besar saya akan menggambarkan seperti apakah sosok Dasiah itu dan bagaimanakah sosok Suraja itu secara pribadi dan secara kepeduliannya terhadap konteks sosial. Kemudian, pemahaman yang baik tentang nilai-nilai dasar universal juga berperan penting dalam membangun kecerdasan sosial. Jadi, bahwa manusia itu adalah khalifah di bumi dan tidak boleh egois dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Jangan sampai kita sebagai individu, kita akan menjadi sumber petaka buat orang lain, tapi kita bisa menjadi sumber yang bisa saling merangkul, saling melengkapi dengan sesama sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Itulah makanya semakin banyak konsumsi yang bisa kita baca terkait dengan karya sastra, saya rasa itu bagus. Karena dengan semakin otak kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bagus, nilai-nilai yang bagus, maka itu akan membentuk diri kita, karakter kita, sikap kita supaya menjadi lebih, oh ya, saya tidak boleh egois, oh ya, saya harus baik, oh ya, saya harus bisa merangkul, sehingga kerukunan hidup bermasyarakat, bernegara akan terbentuk. Seperti itu. Kemudian, di sini juga dibilang ya, bahwa pemahaman yang baik tentang nilai-nilai dasar universal berperan penting dalam membangun kecerdasan sosial. Dengan cerdas secara sosial, maka kita bisa hidup dengan baik, dimanapun kita berada, dengan siapapun. Ditandai dengan kemampuan seseorang untuk berinteraksi. Ketika kita cerdas secara sosial, maka kita akan mampu berinteraksi dengan siapapun secara efektif, secara bijak, dan secara harmonis. Seperti itu. Kemudian, ini saya tampilkan sosok Dasiah dan Raja. Bahwa Dasiah itu adalah seorang pengusaha, anak dari pengusaha kretek yang bernama, ayahnya bernama uh, Idrus. Siapa tadi Mbak Sinta? Idrus siapa? Idrus siapa nama ayahnya? Idris Muria. Idris Muria. Jadi Idris Muria itu adalah seorang laki-laki dari kelas bawah, tapi dengan sangat gigihnya menata masa depannya dengan teguhnya. Akhirnya dia bisa menjadi pengusaha rokok dari kelas yang sangat kecil. Kemudian dia berkeluarga dengan istri anak Dasyah. Sebenarnya dia mengharapkan anak laki-laki pada awalnya. Cuman kebetulan sosok Dasyah ini lahir sebagai seorang anak perempuan yang cakap, tangguh, pintar, cerdas, mandiri. Sehingga keinginannya untuk memiliki anak laki-laki sudah terkubur dengan sendirinya. Jadi Dasyah itu adalah sosok perempuan yang cantik,
mandiri, pintar, peramu saus rokok yang handal, jadi dia bisa membuat formula resep rokok yang handal, kayak gitu. Eh, Dikatakan, diibaratkan dia memiliki ludah legi, seperti Roro Mendut, semacam itu yang dibunyikan dalam novelnya. Sehingga rokok yang dia buat pasti enak. Dia tidak membuat banyak dalam sehari, tapi buatan dia siapapun pasti mengakui bahwa buatan dia pasti enak. Maka dikatakan memiliki ludah legi tadi. Kemudian dia adalah seorang putri pengusaha kretek, di mana pada saat itu perempuan itu identik wanita di rumah, duduk manis, masak, mengurusi keluarga. Seperti yang disampaikan Mbak Sinta, tapi dia di sini tampil sebagai sosok seorang wanita pengusaha yang bisa memanage orang, bisa memanage pabrik, bisa apa namanya berada di lab rokoknya, bisa membuat ramuan-ramuan rokok semacam itu. Itu adalah sosok luar biasanya dari Dasia, semacam itu. Kemudian pada akhirnya dia meneruskan usaha ayahnya, walaupun usia dari Dasia itu tidak panjang, karena pada akhirnya setelah melahirkan anaknya yang bernama Arum, dia meninggal. Seperti itu. Satu hal yang saya sangat kagumi dari sosok Dasia itu adalah sikap bijaksananya. Dia seorang perempuan, dia dikhianati oleh pacarnya. Eh, Ketika dia dalam konteks dikhianati oleh pacarnya, dia masih bisa menerima. Cuman kemudian ketika dia menyadari bahwa ramuan rokoknya dicuri oleh raja, dia tetap bisa bersikap bijak sebagai seorang perempuan. Dia tidak kok melakukan hal yang merugikan raja, tidak. Cuman pada saat dia sudah menerima undangan, dia depresi, kemudian dia eh, apa ya menghisap rokok. Jelas saat itu ada rokok yang namanya rokok produknya Suraja itu. Terus kemudian dia sudah mendapatkan undangan bahwa Suraja akan menikah, gitu. Terus kemudian yang membuat dia amat sangat marah itu bukan karena pernikahan itu, tapi ketika setelah dia menghirup rokok itu, dia baru menyadari bahwa ramuan dari rokok itu adalah ramuannya. Maka dengan serta-merta, si Dasyah itu langsung berangkat menuju tempat pestanya, pernikahan Suraja. Nah, di situ dia tidak banyak hal yang dia lakukan. Dia berada di situ, tapi dia kayak membawa, nek dulu kan ada lampu semprong gitu ya. Maka dengan lampu semprong itu dia memukul jidatnya Suraja, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dan ini menjadi rahasia yang panjang bahwa sebetulnya Suraja mencuri ramuan itu menjadi rahasia yang panjang dan Dasya tidak pernah mengungkapkan kepada siapapun. Sampai pada akhir cerita, menjelang akhir cerita, putra dari Suraja, Tegar, Karim, kemudian Libas itu menyadari bahwa ternyata memang ayahnya mencuri ramuan dari Dasyah. Sehingga pada akhirnya mereka memberikan ganti rugi yang hitungannya banyak sekali saat itu. Nah, kembalinya di sini seperti itu bijaksananya sosok Dasyah. Dia sosok wanita yang mandiri, yang tegar dan sangat bijaksana. Seperti itu. Kemudian sosok Suraja, dia adalah seorang pemuda mungkin dari keluarga yang sangat biasa. Dia adalah sosok pengelana yang bebas, tapi dia cerdas, sangat adaptif, tapi sangat egois. Untuk mendapatkan mimpinya, dia bisa kok meninggalkan Dasia. Seperti itu. Kemudian dia menikah dengan seorang perempuan anak pengusaha kretek yang kaya, yang bisa melindungi dia karena saat itu dia terjerat karena secara tidak langsung dia terlibat pada suatu organisasi terlarang. Dan ayahnya, istrinya itu yang melindungi Suraja. Nah, tapi apapun saya mengatakan bahwa Suraja itu sudah mengkhianati Dasia. Nah, Suraja walaupun mencintai Dasia, tapi dia pada akhirnya tetap mengkhianati seperti itu. Di satu sisi dia mengkhianati dan sisi lain dia mencuri. Seperti itu. Nah, kemudian eh, bisa dikatakan dia cerdas, dia berambisi, penuh orientasi, cuman sayangnya dia tidak cerdas secara sosial. Seperti itu. Dia akan melakukan yang dia mau selama mimpinya tercapai. Seperti itu. Dan dampaknya adalah hingga pada akhir hayatnya dia dihantui rasa bersalah kepada Dasyah. Sehingga selama 3 tahun dia mengalami yang namanya stroke, kemudian hingga merenggut nyawanya, dia masih berada pada
kondisi pengen bertemu dengan Dasyah dan sayangnya sampai dia meninggal tidak bisa bertemu Dasyah, tapi dia selalu dihantui, dibayang-bayangi oleh rasa bersalahnya. Jadi di sisi ini kita bisa melihat potret betapa cerdasnya sosok Dasyah dan betapa apa ya sangat sangat kurang pekanya sosok raja dari aspek sosial, kecerdasan sosialnya. Maka di sini kita perlu membangun bahwa ternyata kecerdasan sosial itu adalah sangat diperlukan dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi bagian masyarakat dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, data-datanya juga diantaranya, kalau berbicara tentang nilai-nilai dasar universal, saya bisa mengatakan bahwa di sosok Dasia itu dia hampir banyak komponen, dia dia ada unsur nilai dasar universalnya. Nilai dasar hakiki sebagai manusia terkait dengan apa namanya? Mungkin status, ya ada, keduanya ada, Dasia Suraja juga ada, keberanian, walaupun Dasia perempuan, dia punya, Suraja juga punya, self direction, kebebasan berpikir, walaupun perempuan saat itu uh, Dasyah punya, Suraja jelas punya karena dia adalah sosok pengelana bebas tadi. Kemudian dia sangat peduli dalam kehidupan bersama. Jadi dia tidak egois dengan siapapun pada sosok Dasyah. Kemudian terkait juga kebajikan, menjaga dan membantu orang terdekat, dia sangat bijak tadi, dia tidak semena-mena tadi. Kemudian berpegang teguh pada adat, ya, Dasyah berpegang teguh pada adat, kemudian kepatuhan, eh, ya ada konteks tertentu yang akhirnya bisa ditunjukkan bahwa eh, dia ternyata sebagai perempuan tidak sepenuhnya mengikuti aturan bahwa perempuan harus di rumah saja, harus diam saja, harus manis-manis saja. Kemudian security, stabilitas sosial, dia bisa menggapainya, baik baik Suraja maupun Dasyah sama-sama apa ya, mengejar yang dikatakan stabilitas sosial dan keharmonisan. Tapi eh, keharmonisan pada sisi Dasyah lebih pada keharmonisan untuk hidup bersama, sedang pada diri Suraja keharmonisan adalah untuk kehidupannya sendiri. Oke, kemudian terkait dengan kecerdasan sosial, ya uh, Dasyah lebih memiliki kecerdasan sosial dari semua komponen hampir ada semuanya karena hanya satu yang tidak ada, kemampuan komunikasi bisa digambarkan bahwa di antaranya Dasyah adalah sosok yang mungkin introvert, dia berkesadaran, dia berempati, dia bisa bekerja sama, dan dia bisa mengendalikan emosi. Nah, sementara kalau di sisi Surajab, banyak kecerdasan sosial yang tidak tercover. Seperti itu. Nah, kemudian saya arahkan di sini bahwa nanti mahasiswa jurusan Tadris Bahasa Indonesia itu bukan hanya menjadi seorang apa apa ya eh, penikmat sastra, pengajar apa apa pembelajar bahasa, tapi juga harus bisa menjadi guru yang baik, menyampaikan materi yang baik. Memanfaatkan beragam materi di antaranya dari sastra untuk dijadikan sebagai bagian dari pembelajaran bahasa. Kembali lagi adalah bahwa pembelajaran bahasa dan sastra itu sama kuatnya, sama pentingnya. Jadi sudah eranya mestinya berubah bahwa bukan hanya bahasa saja yang dinomorsatukan, tapi sastra juga harus diangkat karena dari sastra itulah menjadi ujung tombak dalam hal memperbaiki peradaban, karakter, dan tata cara budaya hidup dan kehidupan. Maka di sini saya menawarkan ada tiga hal yang bisa kita manfaatkan terkait dengan perkembangan teknologi, bahwa dengan novel itu kita bisa menghasilkan tulisan-tulisan kreatif dengan melalui graphic fiction. Itu bisa, itu terkait dengan perkembangan teknologi. Nah, era dulu saya bilang puisi tadi, storytelling, kemudian cerpen, itu apa namanya, tulisan kreatifnya seperti itu. Kalau di era teknologi kita bisa menggunakan di antaranya graphic fiction, flash fiction, atau digifiction. Kalau eh, di sini kita dengan memanfaatkan misalkan untuk graphic fiction menggunakan media YouTube. Jadi anak-anak diminta membuat YouTube, terus kemudian membuat tulisan graphic fiction. Kemudian untuk flash fiction atau cerita yang sangat pendek, singkat, tidak lebih dari 500 kata, uh, itu nanti anak-anak bisa membuatnya melalui media TikTok. Atau bisa juga membuat digifiction. Digifiction itu adalah suatu produk video di mana itu dihasilkan dengan melibatkan beberapa media teknologi. Semacam itu. Oke, lanjut. Nah, ini gambaran sekilas tentang flash fiction.
Jadi flash fiction itu ceritanya kata-katanya tidak banyak, tapi dari cerita yang singkat itu sudah bisa menggambarkan cerita yang utuh. Di akhir cerita dari flash fiction itu ditandai dengan adanya twist. Twist itu suatu kondisi yang mengejutkan kayak gitu, surprising events kayak gitu. Itu di antara ciri-ciri dari flash fiction. Jadi kita kenalan ya sekarang ya. Jadi ternyata untuk era teknologi terkait dengan digital literasi kita bisa memanfaatkan bisa berkenalan dengan tulisan-tulisan kreatif dengan flash fiction, graphic fiction, digi fiction. Oke, kita sudah punya 3 kenalan hari ini. Oke, jadi menambah wawasan. Kalau graphic fiction itu ada ilustrasinya, ada gambar-gambar pendeknya, ada image-image, emoji-emoji pendeknya, ada bahasa-bahasa singkatnya dengan bahasa yang unik. Nah, ini cocok kalau misalkan dibuat dalam bentuk YouTube kayak gitu. Terus kemudian Digi Fiction, penggabungan antara buku-buku, film-film, dan juga produk-produk dari website yang dihasilkan dalam bentuk video. Oke, jadi dengan sumber novel Gadis Kretek itu nanti bisa dikembangkan untuk kegiatan menulis kreatif berupa flash fiction, graphic fiction, atau digi fiction. Begitu. Oke, jadi ini rangkumannya. Dari novel, kita bisa membuat kegiatan menulis digi fiction dengan menggunakan media teknologi beberapa digital media. Kemudian dari novel, kita juga bisa menulis kreatif berupa flash fiction. Kita bisa menggunakan media TikTok. Kemudian dari novel juga kita bisa membuat tulisan berupa graphic fiction. Kemudian dengan menggunakan media berupa YouTube. Gitu. Oke, kemudian sampai yang ini metode tidak usah, langsung aja menuju kepada ini gambaran tadi ya. Gambaran tadi, jadi kita bisa melihat di sini terkait dengan novel tadi, dia nilai-nilai dasar universalnya tinggi pada sisi Dasia. Kemudian Suraja nomor 2 di bawahnya Dasia. Kemudian tingkat kecerdasannya otomatis Dasia lebih tinggi dan Suraja lebih pendek. Ini tadi harusnya di depan, nggak tahu kok masih di belakang juga ini ya. Jadi gambarannya adalah melalui novel dengan fokus kajian tertentu untuk mengajarkan tentang pentingnya nilai sosial, kecerdasan sosial, supaya anak-anak memahami dengan baik itu direpresentasikan melalui kegiatan-kegiatan kreatif dengan menghasilkan tulisan kreatif sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini. Ketika berbicara tentang digital multimodal, maka kita bisa menggunakan bentuk-bentuk tulisan kreatif di antaranya adalah flash fiction, graphic fiction, dan digi fiction tadi. Oke, gitu ya. Oke, maka kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa dengan sastra dapat melatih kepekaan sosial sekaligus mengembangkan kecerdasan yang mencakup kesadaran diri, kesadaran sosial, keterampilan bersikap, kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, bahwa hasil kajian sastra itu juga penting karena dengan penggunaan sastra, produk karya sastra bisa digunakan dikembangkan untuk pembelajaran yang menggunakan pendekatan multimodal. Terutama di dalam konteks ini bisa dikaitkan dengan keterampilan menulis kreatif yang sangat cocok dengan karakteristik generasi Gen Z ataupun Gen Alpha. Begitu dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Monggo Mbak Anini. Baik, terima kasih banyak Ibu Tintin. Tadi Ibu Tintin juga menjelaskan flash fiction, graphic fiction, dan digi fiction. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka 3 sesi penanya terlebih dahulu dan akan mendapatkan sebuah gift juga ya, yang bagi yang penanya tercepat. Silakan. Saya izin bertanya. Baik, Mbak Anis Rahmat. Yang bertanya bisa on cam nggak Anis ini? Bisa on cam nggak? On cam Mbak Anis, biar seru. Ini sebentar. Jadi ada 3 penanya nanti akan dapat buku ya. Ya, silakan bertanya. Nah itu sudah Lutfi sudah booking tuh Lutfi. Nah, nanti setelah Anis Lutfi itu ya. Kurang satu, Pak. Nggih, izin bertanya.
Bisa terdengar suara saya, Mbak Andini? Sudah. Oke, kalau kita lihat ya sosok Jengyah tadi di Gadis Kretek, dia itu jago banget ngeracik saus, bahkan lebih hebat dari laki-laki di zamannya. Tapi sayangnya dia itu sering terhambat sama aturan sosial yang saat itu bilang bahwa perempuan itu tidak perlu terlalu menonjol. Kemudian kalau kita tarik ke zaman sekarang, itu banyak dari kita yang masih ditanya, ngapain sih sekolah tinggi-tinggi nanti ujungnya pasti di dapur gitu. Kemudian menurut pemateri atau narasumber, dari kacamata feminisme, kenapa sih masyarakat kita sampai sekarang itu masih sering ngukur kesuksesan perempuan cuma dari statusnya saja sebagai istri atau ibu? Terus bagaimana caranya supaya kita sebagai perempuan itu bisa pede nentuin jalan hidup sendiri tanpa harus merasa bersalah kalau belum memenuhi standar orang lain? Terima kasih. Baik. Pertanyaan dari Mbak Anis tadi yaitu kalau kita lihat dari Jengyah kan dia jago banget ngeracik saus ya, bahkan lebih mahir dari laki-laki. Namun sayangnya terhambat aturan sosial yang saat itu tidak perlu terlalu menonjol. Nah, sedangkan jika ditarik sekarang bahwa sekarang itu sering banget ada yang mengatakan kenapa tinggi-tinggi kok ujungnya di dapur. Nah, ini menurut pemateri itu bagaimana ya? Kenapa masyarakat kita itu sering sekali ngukur gara-gara statusnya saja yang mungkin cuma jadi ibu, jadi istri. Nah, tadi Mbak Anis juga bertanya bagaimana caranya perempuan itu bisa pede gitu tanpa memenuhi standar orang lain. Langsung dijawab Mbak Andi atau bagaimana? Langsung dijawab aja, Kak. Ya, tadi Mbak Anis tanya kalau Dasia itu tadi sangat pandai meracik saus, tetapi terhambat sama nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Terus kenapa sampai sekarang itu perempuan sering diukur dari standar kesuksesan tertentu? Nah, dari pandangan feminisme itu kan berkaitan sama sistem atau struktur sosial yang patriarki, di mana menempatkan laki-laki itu sebagai pusatnya, laki-laki sebagai penentu norma, sebagai penentu standar. Nah, dalam sistem ini yang sudah berlangsung lama dari zaman dahulu, itu perempuan itu sering dijadikan nomor dua atau hanya berada di balik layar. Hari ini berkaitan sama kayak sejarah dari zaman dahulu di mana laki-laki sebagai penentu norma sosial. Perempuan hanya sebagai pihak yang di rumah saja. Nah, yang menentukan bahwa perempuan yang baik itu yang di rumah saja, yang melayani suami itu kan juga laki-laki. Tapi dengan kayak berkembangnya zaman sekarang, kita perempuan menjadi jauh lebih bebas bisa menentukan kita suka ada di mana. Kalaupun nanti kita ingin menjadi ibu rumah tangga yang merawat anak, yang mengajari anak, itu pun juga tidak apa-apa. Itu adalah hal yang baik, karena ibu rumah tangga kan perannya sangat luar biasa. Nah, tetapi di era modern ini, perempuan itu sudah dituntut dari segi domestik, juga dituntut untuk keluar untuk eh, mencari nafkah, untuk mencari sumber uang lain. Jadi perannya itu ganda. Di sini yang digarisbawahi dari dunia modern itu hal tersebut. Nah, terus bagaimana kita harus, kita bisa percaya diri untuk menentukan jalan kita di mana. Jadi kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita itu maunya di mana, nyamannya di mana. Seperti itu. Mungkin dari Bu Tintin ada tambahan.
Baik, terima kasih Mbak Sinta. Oke, bahwa kita adalah bagian dari masyarakat, kita tidak bisa menafikan konteks yang ada di masyarakat yang masih berpegang teguh pada budaya patriarki. Cuman kembalinya kita harus punya kacamata sendiri. Itulah gunanya kenapa kita harus sampai kuliah. Nah, di dalam sampai kuliah itu kita dibekali apa ya dasar untuk bisa belajar berpikir, belajar kritis, belajar cermat semacam itu. Maka alangkah baiknya kalau kita sudah berpegang teguh pada nilai-nilai, kemudian keilmuan, kemudian kita bisa punya kacamata bahwa ternyata saya tidak harus tidak harus sepanjang perjalanan saya memakai sepatunya orang. Pada konteks-konteks tertentu, saya harus memakai sepatu ukuran saya sendiri. Karena kalau saya memakai sepatunya Mbak Andini, kaki saya pasti sakit. Kalau saya pakai sepatunya Pak Rangga, pasti nggak cocok gitu. Saya harus pakai sepatu saya sendiri. Tapi saya tidak boleh menafikan ketentuan norma-norma aturan yang ada di masyarakat. Tapi kita tahu bahwa walaupun kita perempuan, kita punya hak untuk bisa menyetarakan diri kita sendiri. Kalau misalkan kita kembalikan bahwa dalam suatu keluarga, bahwa yang harus bekerja itu adalah suami saja dan perempuan di rumah saja. Misalkan seperti itu. Mbak Mas. Terus kemudian kalau suami kita meninggal, terus saya hanya di rumah saja, terus saya makan pakai apa? Jadi, kita harus belajar memakai sepatu kita sendiri dengan dasar yang sudah jelas, sesuai dengan aturan dan norma-norma, tapi tidak berarti bahwa kita sepanjang perjalanan kita selalu dibayangi oleh aturan-aturan yang sifatnya patriarki, tapi pada konteks tertentu kita harus berada pada posisi kita bahwa kita adalah juga perempuan, tapi kita juga memiliki hak untuk bisa berpikir secara mandiri dengan batasan-batasan tertentu. Seperti itu, Mbak Anis. Baik, dari pertanyaannya Mbak Anis tadi dapat disimpulkan bahwa sistem dan struktur sosial dan patriarki itu selalu menempatkan laki-laki sebagai pusatnya, apalagi laki-laki dianggap sebagai penentu norma. Nah, dalam balik layar, lalu kan sering berjalannya waktu, perempuan jadi lebih bebas sekarang. Kalaupun kita jadi ERT nanti, ibu rumah tangga nanti, itu pun tidak caranya percaya diri untuk menentukan jalan kita, yaitu kita harus mengenali diri kita sendiri, nyamannya itu gimana. Terus dari Ibu Tintin, beliau menyampaikan bahwa kita sebagai perempuan itu punya kacamata sendiri, belajar berpikir sendiri, belajar cermat, dan itulah pentingnya kuliah. Walaupun kita perempuan, kita punya hak untuk menyandarkan diri kita sendiri. Apalagi nanti apabila ditinggalkan seorang laki-laki, kita harus tahu bagaimana caranya kita mencari makan dan terus bertahan hidup. Makanya itu pentingnya kita sebagai perempuan untuk mempunyai hak menyetarakan diri kita sendiri. Baik, Mbak Anis, apakah cukup atau ada feedback? Nggih, sudah cukup. Terima kasih Kak Sinta dan Bu Tintin. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Mas Lutfi. Balik ini, bentar. Kebalik, Mas, kepalanya kebalik. Coba dibalik lagi dulu kepalanya. Kayaknya agak lama ini membalikkan kepala ini lama ya. Iya. Nah, ini sudah kembali kepalanya. Oke, izin perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hasana. Izin bertanya. Bentar, mana tadi note saya nih? Nah, bagaimana pendapat Anda? Tadi kan disebutkan bahwa Dasia itu kan seorang bijaksana. Nah, dia juga seorang
peracik rokok. Nah, saat dia meracik rokok ini, apakah dia berpikir ke masa depan apa yang menyebabkan rokok ini kan sangat bahaya bagi seseorang sebagai perokok gitu kan. Nah, itu apakah dia tidak berpikir ke masa depan kalau yang dia buat ini sangat berbahaya bagi seseorang gitu. Nah, cukup. Bagaimana pendapat Anda? Baik, pertanyaannya dari Mas Lutfi ini kan Dasia itu terkenal sangat bijaksana ya. Tetapi pada saat dia itu meracik rokok, dia membuat rokok, apakah Dasia itu tidak berpikir bahwa rokok itu mengandung bahan yang sangat berbahaya dan Dasia itu tidak berpikir bahwa rokok itu sangat bahaya bagi seseorang. Bagaimana pendapat Anda mengenai Dasia dalam berpikir seperti itu? Izin memberikan pendapat ya, Mas Lutfi Hasanah. Oke. Dari yang saya baca, si Dasia ini kan memang sangat pandai sekali untuk meracik rokok. Bahkan digambarkan memiliki ludah yang manis seperti Roro Mendut. Nah, pada masa itu, rokok atau kretek itu sudah ada sebelumnya, jauh sebelumnya pada tahun 1880-an. Jadi, seiring berkembangnya waktu, banyak usaha-usaha yang eh, sudah berkembang untuk membuat rokok kretek. Nah, dari latar belakangnya Dasia dari kecil, bahkan dari umur 10 tahun, dia itu sudah terlibat dalam industri rokok. Jadi dia sudah melinting bersama adiknya. Dan ketika sisa-sisa tembakau yang ada di tangannya karena melinting itu, bahkan eh, dia jilati, dia rasakan. Nah, maka dari itu karena dari kecil tadi dia sudah berkecimpung di dunia kreatif tersebut, dia kan punya keahlian yang sangat baik. Nah, apakah Dasiah pada saat itu tidak berpikir bahwa produk rokok itu akan berbahaya dan membahayakan banyak orang? Nah, konteksnya pada zaman pada latar latar yang digunakan dalam novel Gadis Kretek itu kesadaran bahwa rokok itu sangat berbahaya dan akan membahayakan banyak orang itu belum sebesar sekarang. Justru rokok itu dianggap simbol bahwa oh kalau laki-laki nggak merokok nggak maco kan masih seperti itu pada zaman dahulu. Terus juga rokok pada saat itu jadi komoditas yang besar yang eh, yang menampung ekonomi dari banyak lapisan masyarakat, dari petaninya, dari mungkin perempuan-perempuan yang jadi pegawai untuk melinting rokok kretek itu tadi, gitu. Mungkin dari Bu Tintin ada tambahan. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Kembalinya adalah negara kita itu adalah sangat kaya dengan sumber eh, apa ya sumber dayanya yang beragam, di antaranya adalah dengan tanaman-tanaman, di antaranya adalah kalau rokok itu apa, daun apa sih namanya, daun rokoknya itu apa namanya Mbak, daun rokok itu? Tembakau. Daun tembakau itu banyak sekali, dan diantaranya adalah itu bagian dari kehidupan masyarakat pribumi kita yang bisa menghasilkan uang yang besar semacam itu. Dan kemudian menurut saya, iya memang dari gambaran novel itu sosok Dasia adalah sosok perempuan yang bijaksana. Kemudian kalau kita kaitkan dengan aspek kesehatan, masa sih seorang perempuan bijaksana tidak mengaitkan apa namanya bahwa rokok itu akan berbahaya loh buat kesehatan. Kembalinya adalah ketika segala sesuatu itu dikonsumsinya sewajarnya, saya rasa tidak ada masalah. Kayak misalkan kopi. Kopi itu kalau sehari minumnya 10 gelas, ya jadi bermasalah. Kalau misalkan sehari cuma 1 gelas, ya nggak apa-apa.
Kayak gitu. Jadi intinya adalah kita tidak bisa berpikir sepihak saja bahwa itu berbahaya. Padahal itu kalau diuangkan uangnya gede loh itu lah. Sementara misalkan kita terlalu takut dengan oh itu bahaya, sedikit-sedikit berbau kesehatan itu nggak boleh, maka itu berarti otomatis akan juga menghambat proses peredaran ekonomi, distribusi kehidupan masyarakat. Selama semuanya berjalan pada konteksnya, sewajarnya, secukupnya, saya rasa tidak ada masalah. Kemudian dikaitkan dengan Dasia, mungkin karena Dasia sendiri hidupnya adalah dari lingkungan keluarga kretek dari dia lahir, bapaknya sudah berusaha berwirausaha di bidang kretek, maka dia taunya adalah dia eh, berada dalam keluarga pengusaha kretek dan dia bisa berada di tengah-tengah keluarga kretek dan dia bisa menjadi peramu yang baik untuk bisa mengembangkan usaha kreteknya. Mungkin seperti itu. Mungkin belum sampai pada konteks, oh ini kaitannya kalau pakai kesehatan nggak bagus loh, ini berbahaya, belum sampai ke situ. Dan kalau saya sendiri menyikapinya begini Mas, Putri ini termasuk suka kopi ya, tapi saya harus menjaga seberapa banyak saya boleh minum kopi. Bisa jadi sehari satu satu cangkir, bisa jadi berapa hari satu cangkir. Saya tidak mau satu hari sampai 5 cangkir gitu nggak mungkin. 2 cangkir aja saya nggak mungkin. Kopi itu tidak bagus, tapi kalau kopi tanpa gula boleh lah gitu. Tapi kalau kopi dengan gula itu jadi berbahaya semacam itu. Jadi ya semua itu kembali kepada kita dalam menyikapinya. Kalau kembalinya dalam konteks eh, novel tadi, kita tidak menemukan keterkaitan mengaitkan apa namanya konteks kretek itu akan berbahaya untuk kesehatan, tapi lebih pada novel itu lebih fokus pada ada suatu masyarakat di era dulu, di kalangan keluarga kretek, pengusaha kretek, kemudian dengan apa namanya irama kehidupannya, seperti ayahnya yang 2 kali mengalami di penjara, pertama dengan Jepang, kedua karena ulahnya raja, maka dia akhirnya berdampak semacam itu. Kemudian harus memulai usaha kreteknya dari nol lagi, di mana kretek merdekanya dianggap karena berwarna merah itu terkait dengan partai terlarang, masih seputar itu, jadi belum ada kaitan secara langsung yang mengupas tentang apa namanya konteks gadis kretek kemudian dengan kesehatan. Tapi kalau saya bisa mengatakan bahwa semua segala sesuatu kalau misalkan kita gunakan, kita pakai sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan porsinya dan kita tahu itu harus dikurangi, itu nggak boleh banyak-banyak, itu seperlunya saya rasa semuanya baik-baik aja. Seperti itu dari Bu Tintin. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Andini. Terima kasih Bu Titin dan Mbak Erisma. Lutfi, apakah cukup atau ada feedback mungkin? Sudah cukup. Terima kasih Bu Tintin, Mbak Sinta. Oke, Mas. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Sudah ada belum ini, Pak? Dava, Pertanyaan. Dava, Ya, Dava itu apa? belum Raise sampai hand aja ini. coba. Ayo, dapat buku dari Pak Rangga loh. Satu lagi. Kurang satu lagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya. Langsung aja raise hand. Ada siapa tadi? Hasbi atau Dava? Dari angkatannya Mbak Andini sudah ya. Nah, dari Sudah. angkatannya Dava deh, Dava, Dava. Coba Dava. Kayaknya Dava tadi. Ya, Oke, Dava. ya saya izin bertanya terkait ini novel berjudul Kretek kan? Ini Kretek. apa Kretek itu jembatan. Kretek ya, Kretek maksudnya. Ya, ini pertanyaan saya sederhana. Mungkin adakah ini urgensinya bagi kehidupan sehari-hari itu apa? Adakah manfaat membaca novel ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Urgensinya seperti itu. Baik. Mungkin Bu Tintin atau Kak Sinta yang ingin menjawab terlebih dulu. Oke, baik. Saya dulu Mbak Sinta ya. Baik, oke. Jadi Mas Dava, em,
Ini saya berkilas balik dengan pengalaman saya ketika saya kuliah dulu ya S1. Kalau saya backgroundnya S1 itu adalah jurusan bahasa dan sastra Inggris ya. Di kita itu ada juga tetap mata kuliah sastra gitu. Jadi kita dikasih gambaran betapa kalau negara-negara maju itu, negara-negara maju itu, negara-negara Eropa saat itu dari anak-anak sudah sangat ditekankan dengan pembelajaran sastra. Artinya adalah bahwa dari sastra itu kita belajar tentang hidup dan kehidupan, cara hidup, cara bersikap, kayak gitu. Cara menjadi manusia dengan manusia yang lain, semacam itu. Nah, kalau kita, Bu Tintin termasuk, Mbak Sinta malah sudah lama membaca novel itu ya. Kemudian Bu Tintin ngajak dan Mbak Sinta oke gitu. Kalau menurut Bu Tintin, novel Gadis Kretek itu eh, syarat dengan eh, banyak nilai ya, banyak nilai. Kita bisa belajar tentang bagaimana sih menyikapi sikap kita sebagai seorang perempuan di era saat ini. Satu, kita dari novel itu ini kita bisa menyikapi juga sebagai manusia, kita itu harus bagaimana sih kalau kita mau survive? Apakah oke kalau sebagai manusia itu kita eh, terobos sana, terobos sini, ambil jalan pintas, yang penting tujuan kita tercapai? Atau kita akan menjadi sosok sebagai seperti Idrus yang benar-benar dengan sabar, dengan tekun, dengan telaten, apa ya, merangkai kisah apa pekerjaannya, kehidupannya dari satu rangkaian ke rangkaian lainnya sampai akhirnya dia bisa menjadi pengusaha kretek. Ataukah kita akan memilih menjadi sosok Suraja yang memang pada dasarnya dia seorang yang cerdas tapi sangat egois. Dia tidak peduli dengan apa yang dialami orang lain, yang penting mau saya tercapai. Nah, eh, dengan adanya sastra, karya sastra, kita belajar untuk bisa alangkah bagusnya kalau masyarakat itu bisa terbangun apabila masyarakat itu punya kesadaran, oh ternyata kita nggak boleh egois, oh ternyata harus dalam bersikap itu tidak boleh sembrono, oh nggak boleh loh, kalau karena kita punya mau, kita pengen punya modal, apapun caranya harus kita tempuh, nggak boleh loh. Karena pada akhirnya kalau kita nggak hati-hati itu akan membahayakan kita sendiri. Jadi di antaranya seperti itu, Mas. Jadi dengan eh, apa ya, novel ini bisa menjadi kaca buat kita. Eh, sebagai individu itu harus bagaimana, sebagai masyarakat itu harus bagaimana, sebagai anak itu harus bagaimana, sebagai seorang perempuan itu harus bagaimana, sebagai seorang teman itu harus bagaimana, semacam itu. Sebagai seorang pengusaha itu harus bagaimana, semua ada perannya masing-masing, ada apa ranahnya masing-masing, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik, maka ranah tersebut, aturan tersebut harus diperhatikan. Seperti yang sempat saya baca di novel itu, gimana dari awalnya Suraja yang tidak punya apa-apa, seorang pengembara bebas yang dengan mudah bisa mendapat kepercayaan dari ayahnya Dasia, kemudian dengan egonya sebagai seorang laki-laki yang ingin menjadi suaminya Dasia, dia tidak mau kalau dia tidak punya apa-apa. Maka dia punya ambisi yang besar, pengen menjadi seorang pengusaha yang besar, dia tidak mau peduli apa caranya, yang penting dia bisa mendapatkan modal sampai akhirnya dia kesandung dalam suatu kegiatan terlarang dan akhirnya dia bisa apa ya mendirikan pabriknya tapi tidak butuh lama akhirnya dia kena masalah karena itu dan masalah itu tidak hanya berdampak pada dia sendiri, akhirnya memberikan dampak yang besar kepada Dasia, kepada ayahnya. Dasi harus dipenjara, apa namanya, Idrus juga harus dipenjara, dan akhirnya atas kebaikan hati si Sentot, maka Dasia dan ayahnya bisa keluar. Jadi dengan novel ini, dengan karya sastra, kita bisa banyak belajar, kita bisa tahu apa yang boleh, kita bisa tahu apa yang tidak boleh, apa yang perlu diperhatikan, dan apa yang harus dihindari. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari dari novel ini. Kalau menurut Bu Tintin, saya berikan kepada Mbak Sinta selanjutnya. Mau nggak Mbak Sinta? Oke. Baik, tadi pertanyaan dari Mas Dava, apa sih urgensi untuk membaca novel ini? Kalau membaca itu saya rasa tidak ada ruginya, baik itu maupun fiksi maupun non-fiksi. Walaupun kadang kalau kita membaca fiksi, membaca novel kayak gitu, apa sih manfaatnya, Lem? Cuma karangan, cuma hayalan. Padahal dari situ kita bisa
belajar dari pengalaman si tokoh-tokoh ini yang bisa kita ambil terus terapkan di dunia nyata itu apa. Nah, setelah membaca novel Gadis Kretek ini, kalau dari saya dapat gambaran bahwa oh industri kretek itu ternyata sangat kompleks ya di dalamnya ada caranya untuk meracik tembakau, cengkeh, meracik saus. Padahal saya membayangkan dulunya itu kalau buat rokok itu eh, tembakau, cengkeh cuma dilinting gitu aja. Ternyata ada seni di baliknya, seni untuk meracik sausnya yang sangat mahir dilakukan oleh Jeng Yah. Nah, selain itu, di setelah membaca novel Gadis Kretek ini, dari pengalamannya Dasia sebagai perempuan, saya bisa belajar bahwa kalau misalnya nanti jatuh cinta itu jangan terlalu terbuai sama asmaranya. Jangan sampai kita jadi dasiah-dasiah berikutnya yang dihianati oleh Sudrajat seperti itu. Udah Mbak Baik, Andin? terima kasih Bu Tintin dan Mbak Sinta Erisma. Pak Rangga ini membuka pertanyaan lagi apa sudah cukup? Mungkin? Mungkin cukup ya, Ya. itu tiga. Baik teman-teman, karena waktu yang terbatas, maka sesi tanya jawabnya, sesi diskusinya kita cukupkan sampai di sini ya. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas ilmu dan wawasannya yang telah diberikan kepada kita semua. Nah, kesimpulannya dari novel Gadis Kretek tadi yaitu dan industri kretek. Walaupun tadi sempat dibohongi oleh Soraja, Dasia tetap kuat dan walaupun ia sempat depresi. Nah, dari pengalaman Dasia dapat disimpulkan apabila jatuh cinta dengan terlalu terlena sampai merugikan diri sendiri. Mungkin Pak Rangga menambahi. Sudah. Cukup Mbak. Cukup kan Mbak? Silakan Mbak. Sebelum kita akhiri, saya tutup dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar Cakep, cakep banget. Putus-putus nih, putus-putus. Andini masih putus-putus. Coba kalau pantun harus kedengaran nih. Putus-putus ya. roti. Tidak lupa memberi Andini, ketan itu terima kenapa kasih sih? atas ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita ke depan. Akhiri kata, moderator, mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat Oke, ini Andini apa namanya terganggu sinyalnya ya. Mungkin ya. Bergeser, bergeser. yang kurang Bu Tintin berkenan. pantun juga dong, Bu Wassalamualaikum. Tintin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Bu Kaprodi bisa diambil alih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Kaprodi kalau ada sepatah dua patah kata. Jalan sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Oke, mohon teman-teman yang lain bisa on cam ya. Kita apa namanya ambil dokumentasi eh, secara keseluruhan. Sebentar saja, coba di on cam kan sebentar. Kalau mungkin silakan di on cam kan. Nah, kita Andrian mana Andrian? Tadi sudah diberi tugas ya. Ada nggak Andrian? Ada, Pak. Oke, bisa bisa screenshot bisa ya? Kamu bisa? Screenshot Dari gimana, Pak? dari Pak Rangga aja yang pakai laptop lebih kelihatan lebar. Dari kalau yang Oke, dari baik. handphone Oke, repot. saya Heeh. multi talent ini memang ya. Semuanya saya. Oke, siap. Oke, senyumnya yang lebar dan manis ya. Coba Jazuli eh, dikondisikan dulu rambutnya Jazuli. Ya. Oke, satu, dua, tiga.
Sebentar saya. Oke lagi ya. Oke, pose. Pose yang cantik, yang ganteng. Oke, satu. Sebentar, sebentar. Ngadat nih. Nggak saya. Oke, satu. Dua. Tiga. Oke. Oke, cukup. Terima kasih. Oke, diucapkan terima kasih pada Bu Tintin sama Mbak Sinta ya, Dan sama Andini. Terima kasih ya. Jadi kita bersama-sama di sini tidak hanya belajar apa namanya tentang sastra dan pembelajaran, tapi juga untuk Andini kan juga ini pengalaman ya, pengalaman pertama. Jadi kita memang harus berproses. Jadi Iya, di di pengalaman apa ini pertama. namanya di Jail ini semuanya belajar ya semuanya. Termasuk Andini kan belajar MC, belajar moderator gitu ya. Jadi memang kita manfaatkan Jail ini untuk hal-hal yang positif gitu ya. Dan juga bertanya. Nanti untuk tiga penanya tadi sudah dicatat ya Mbak Andini. Nah, nanti itu daftarnya bisa langsung diserahkan ke Bu Kaprodi karena akan mendapatkan buku dari Bu Kaprodi gitu ya. Oke, baik. Mungkin cukup ya. Kita melanjutkan aktivitas apa namanya masing-masing. Terima Iya. kasih. Kita bertemu lagi apa? Sudah. Kita bertemu lagi saat Jail seri keempat ya. Kita agendakan rutin ya. Ya, mudah-mudahan kita selalu sehat gitu. Oke, amin. baik. Terima kasih Bu Tintin. Amin. Terima kasih Kami, Mbak Sinta. Pak. Terima kasih Mbak Andini. Oke, terima kasih. Pak Rangga, terima kasih.